Tiket Timnas Indonesia vs Jepang terjual habis. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 resmi habis terjual. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November tahun 2024. Indonesia bertindak jadi tuan rumah. Kepastian tersebut disampaikan akun resmi Timnas Indonesia di media sosial Instagram, Senin 4 November malam. Artinya, hanya dalam 2 hari tiket pertandingan sudah terjual habis. PSSI resmi merilis tiket pertandingan Indonesia versus Jepang pada Sabtu 2 November. Sebanyak 60.000 lebih tiket dilepas ke pasaran dari total kapasitas sebanyak 70.000. Pada unggahan yang sama disebutkan bahwa tiket pertandingan Indonesia versus Arab Saudi pada 19 November tahun 2024 masih tersedia. Tiket ini juga dirilis pada 2 November. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung laga Indonesia kontra Jepang memang tinggi. Ini adalah salah satu laga yang paling dinanti supporter Indonesia. Pasalnya Jepang dihuni pemain-pemain papan atas dunia. Beberapa pemain Jepang diisi pemain yang berkiprah di 5 kompetisi elit Eropa, seperti Inggris, Italia, dan Spanyol. Supporter juga ingin menjadi saksi Indonesia melawan Jepang. Harapan supporter, tim asuhan Sinteyong ini menang atau minimal imbang dengan Jepang seperti melawan Australia. Maes Hilgers diperkirakan comeback Timnas Indonesia vs Jepang. Maes Hilgers dikabarkan mengalami cedera ketika bermain untuk klubnya yakni FV20. Namun Pik berusia 23 tahun ini tetap akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Hilgers bermain sejak awal untuk FV20 ketika melawan Willem II pada Sabtu 2 November 2024. FV20 menang 1-0 dalam pertandingan pekan ke-11 Redivisi 2024-2025 tersebut. Namun Hilgers hanya bermain selama 45 menit. Ia ditarik keluar lantaran menderita cedera pada jeda turun minum dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Ya, soal Hilgers, dia adalah atlet juga pemain yang cukup baik, ujar pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Nama Hilgers masuk dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik. Dia akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada 11 November tahun 2024, tutur Sinteyong. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan, tergantung kondisinya nanti, imbus Sinteyong. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang pada 15 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Partai itu menjadi yang kelima di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Skuad Garuda kemudian akan menjadi tuan rumah untuk Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan itu merupakan yang ke-6 di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Justin minta Sinteyong dipecat jika gagal bawa timnas ke fase 4. Pengamat sepak bola tanah air Justinus Laksana meminta Sinteyong dipecat dari timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Anggap saja kalah lawan Jepang, kita sapu bersih 3 pertandingan kandang lain. Tegas Coach Justin dikutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin 4 November 2024. Gua setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi. Timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Sinteyong dipecat. Lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini. Sebelumnya Erick Thohir membeberkan evaluasi yang dilakukannya untuk Sinteyong. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan Timnas Indonesia wajib finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk evaluasi untuk Coach STY, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media pada Senin 28 Oktober 2024.
Kode PSSI Kevin Dix bisa belat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. PSSI tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan proses naturalisasi Kevin Dix. Berketurunan Indonesia Belanda itu diharapkan dapat segera memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix tengah dikebut agar pemain tersebut bisa langsung terjun ke lapangan pada laga melawan Arab Saudi. Kami awalnya berharap bisa lawan Jepang. Tapi, karena masalah administrasi kemungkinan baru bisa mainkan tanggal 19 lawan Arab Saudi, kata Yunus di DPR Senin siang tadi. Sebelumnya, PSSI sempat berharap Kevin bisa tampil lebih cepat saat menghadapi Jepang pada 15 November. Namun, kendala administrasi membuat harapan tersebut harus ditunda. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan DPR RI, PSSI optimis proses naturalisasi Kevin Dix dapat berjalan lancar. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Walau sudah pulih Shin Tae-yong tetap tidak panggil Asnawi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal sejatinya cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam sudah sembuh. Shin Tae-yong sebelumnya sudah memutuskan 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam 27 nama itu, tidak ada Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong beralasan bahwa ia tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapatkan Asnawi Mangkualam saat membela klub asal Thailand, Port FC, pada 20 Oktober tahun 2024. Port FC memberikan informasi bahwa Asnawi Mangkualam harus beristirahat selama 2-4 pekan ke depan. Atas dasar itu, Shin Tae-yong tidak memanggil Asnawi Mangkualam. Namun rupanya cedera Asnawi Mangkualam sembuh lebih cepat. Mantan pemain PSM Makassar itu dipercaya bermain selama 45 menit babak kedua saat Port FC kalah 0-2 dari Bangkok United, Sabtu 2 November 2024. Melihat sudah sembuhnya cedera Asnawi Mangkualam membuat Sumarji angkat bicara. Kepada Bolasport.com, Sumarji mengakui bahwa Asnawi Mangkualam sudah menghubunginya. Jadi semalam itu Asnawi Mangkualam telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saya diminta tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Shin Tae-yong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, ucap Sumarji. Ini agar tidak salah komunikasi saja. Saya juga sudah sampaikan ini ke Coach Shin Tae-yong, kata Sumarji.